korupsi karena keserakahan. Artinya bukan hanya soal gaji, tapi dia memang menginginkan yang jauh lebih tinggi daripada gaji. Nah, itu bisa muncul karena beberapa faktor. Satu, pengawasan yang kurang. Kedua, lingkungan yang memang mendesak dia harus berbuat seperti itu. Kayak ada, saya lupa siapa yang, Ahok kalau nggak salah yang bilang, sekarang ini semuanya jadi penguasa hak. Penguasa merangkap pengusaha. Jumpa lagi di Ruang Publik bersama DDM. Sekarang saya bersama Kang Eri Riana Harja Pamekas, Ketua Koalisi Anti Korupsi Indonesia, KAKI ya namanya Kang ya. Ya karena beliau ahlinya gerakan anti korupsi, kita ingin bertanya, Kang, makin kesini itu perilaku korupsi itu makin menjadi-jadi. Padahal KPK ya sudah hampir 15 tahun gitu ya. Sementara juga ada BPK, ada Irjen yang juga mengawasi perilaku birokrasi lah untuk tadi supaya bisa mengurangi perilaku korupsinya. Ya. Ini apa yang terjadi dengan bangsa ini? Segini kan, jadi ada dua secara universal, ada dua pengertian mengenai korupsi itu. Oke. Atau dua jenis lah ya, dua jenis utama korupsi. Pertama ada corruption by need. Corruption by need. Korupsi kan karena kebutuhan mendesak. Corruption by greed. Korupsi karena keserakahan. Keserakahan. Jadi ada dua macam kan. Nah, corruption karena kebutuhannya satpam, tata usaha, yang gajinya nggak cukup, dia menerima Tambahan. Mungkin gratifikasi. Tips. Ya. Nah, kalau yang kedua itu korupsi karena keserakahan. Artinya bukan hanya soal gaji, tapi dia memang menginginkan yang jauh lebih tinggi daripada gaji. Nah, itu bisa muncul karena beberapa faktor. Satu, pengawasan yang kurang. Kedua, lingkungan yang memang mendesak dia harus berbuat seperti itu. Ketiga, faktor internal, Pribadi. mungkin ada pribadi, ada Yang tidak kuat iman lagi. tidak kuat iman, termasuk tidak kuat. Atau sebetulnya iman mah banyak gitu tingginya, tapi dalam soal ibadah gitu ya. Gitu. Ya. Tapi kalau untuk korupsi ya dihampuralah ku Gusti mereka gitu. Atau bisa juga dorongan pasangan. Oke. Godaan atau kumaha itu mau iya mau. Nah. Istrinya teman kita masih gitu-gitulah. Jadi godaan bisa dari dalam, dari luar. dari sebelah, bisa dari luar. Nggak kebayang tuh kalau greed itu kan ya nggak ada batasnya kan. Gimana ada uang yang cukup kan? Betul. Iya kan? Terus menerus. Gitu. Tidak akan sulit untuk berhenti. Ya. Nah, kemudian ekosistem ini tidak menunjang untuk mengendalikan satu yang greed itu. Ya. Yang kedua, Kang Deddy, masyarakat kita memang terlalu permisif. Yang naon atau mana nages, nggak apa-apa deh. Dihampura. Iya deh. Ya kita maklum deh. Nah yang gitu-gitu. Maksudnya kan kita tegas. Sama dengan kita berdisiplin di jalan raya. Kan nggak bisa kita maklum naon atau motor karunya kepanasan kan nyalip dari kiri nggak apa-apa maklum lah. Sikap permisif itu ya dari masyarakat yang juga menggoda. Udahlah dia juga maklum nggak apa-apa gitu. Jadi memang perang melawan korupsi itu bukan perang yang jangka pendek dan juga bukan soal hukum saja. Ya, ini long term ya. Long term, ada soal budaya, ada soal antropologi, ada psikologi sosial, ada soal ekonomi dan birokrasi. Nah sejak awal memang kami sudah menyampaikan itu kepada SBY. Dua hal ini harus berjalan berbarengan. Yang karena kebutuhan, ya kebutuhannya dicukupi dong.
Oke. Reformasi Birokrasi, dinaikin gajinya, gitu ya, insentif-insentif yang dirasionalkan proporsional. sebetulnya bukan ya. Oke, dirasionalkan. Bukan juga dinaikkan berkali Ya. lipat, belum tentu cukup juga. Kemudian yang kedua, reformasi penegakan hukum dan penegak hukum. Agar supaya penindakan secara hukum terhadap para koruptor berjalan dengan baik dan keras. Gitu. Dua itu aja sebetulnya. Walaupun turunannya bisa banyak. Era Jokowi, KPK itu harus diakui rada lumayan ya. Dibandingkan dengan sekarang. Kan sekarang ketua KPK-nya justru. Di masa jabatan pertama bagus. Zaman Akang gitu ya. Jadi Kang Deddy kan ada survei tahunan mengenai persepsi korupsi di semua negara. Oke. Itu disebutnya Perception Index ya. Corruption Perception Index CPI atau Indeks Persepsi Korupsi. Jadi orang diwawancara, disurvei bagaimana Indonesia, bagaimana kita, dan sebagainya. Biasanya yang diwawancara itu kaum pengusaha dan juga masyarakat umum. Nah, waktu kami mengawali KPK 2003, itu skalanya kan dari 0 sampai 100. Oke. Nah, waktu itu 19 kita. 19. Ya, yang paling bagus 100. Ya. Yang paling jelek 0, kita 19. Terus naik merayap sampai sempat hampir 40. Pada waktu masa jabatan pertama Jokowi berakhir. Tapi kemudian Pak Jokowi entah dengan alasan politik atau alasan lain mengamandemen Undang-Undang KPK. Sehingga lahirlah ada Undang-Undang 19 tahun 2019. Yang ada penasehat itu. Yang ada Dewan Penasehat itu. Dan juga ada SP3. Yang tadinya tidak ada. Tapi yang penting hemat saya bukan soal SP3 dan Dewan Pengawas. Tapi hilangnya independensi KPK. Karena di undang-undang yang baru tidak ada pasal yang dengan jelas mengatakan bahwa KPK tidak bisa diintervensi oleh siapapun. Nah, di undang-undang sebelumnya itu ada dalam penjelasannya. Menurunlah sekarang dari 40 sampai 34. Sekarang gitu. Tahun lalu. Mungkin tahun ini akan turun lagi. Karena persepsinya. Persepsi itu antara lain digambarkan dengan efektivitas KPK. Di samping reformasi birokrasi pelayanan publik. Tapi harus jujur Kang, kita melihat juga bahwa di beberapa daerah ya ada yang reformasinya berjalan dengan baik. Misalnya ada. Kan ya itu ada seorang kepala desa di Sumedang gitu yang tadi apa istilahnya rapat dari bawah itu musrenbang atau apa gitu ya. Nah itu dibuka sama dia, kemudian transparansinya segala macam sampai dia mendapatkan penghargaan. Gitu. Ya misalnya katakanlah di Jawa Tengah reformasinya relatif misalnya ya di DPRD-nya aja LHKN-nya itu 99%. Itu jarang gubernur bisa kerjasama dengan DPR, biasanya kan berhadapan-hadapan gitu kalau soal urusan duit mah gitu. Ini enggak ternyata gitu. Dan di daerah-daerah yang lain saya kira adalah ya yang maju dan menerapkan reformasi birokrasi itu dengan baik. Cuma memang sayangnya di level elit nasional ya kalau Pak Lurah ya katakanlah ya tidak punya kasus gitu. Tapi pembantu-pembantunya itu kok makin banyak yang kena gitu kan. Ini apa sih sebenarnya gitu? Yang seperti bancakan gitu loh. Yang menyedihkan itu dan mengecewakan kita semua adalah antara kurang dan tidak cukup paham. Tidak paham. Pentingnya menghindari benturan kepentingan. Jadi konflik of interest itu yang sebenarnya antara tidak bisa dipisahkan. Posisi kita sebagai penguasa dan posisi kita sebagai pengusaha. Oke, ada saya lupa siapa yang Ahok kalau nggak salah yang bilang sekarang ini semuanya jadi penguasaha.
Penguasa merangkap pengusaha. Ya, disitulah oligarki. Disitulah oligarki akibat tidak pahamnya benturan kepentingan. Apakah di luar negeri ada pengusaha menjadi penguasa? Ada. Tapi transparansi hadir. Karena benturan kepentingan itu hilang ketika transparansi hadir. Benturan kepentingan hadir karena tidak ada transparansi. Apa bentuknya transparansi? Waktu dia menjabat sebagai pejabat publik, maka dia harus deklarasi lah, dideklar. Saya punya saham di sini sekian, tapi saya sudah tidak aktif di sini, saham saya titipkan di mana gitu ya. Kalau di Amerika ada yang disebut blind trust. Jadi trust yang menjaga saham-sahamnya sehingga tidak bisa dikutak-kutik, tidak bisa dijual, tidak bisa diperdagangkan, dan dia melepaskan semua jabatan keeksekutifannya di perusahaan itu. Ya, Dan itu dia fokus ke yang jadi problemnya. Ada Komisi Informasi Publik itu juga berat kalau soal duit. berat. Apalagi soal partai, mau pemilu, mau pilpres gitu, dari mana sumber dananya, segala macam. Sampai detik ini kan belum ada transparansi. Betul sekali. Oke, nah sekarang di mana itu dulu ICW yang zaman Teten Mas Duki itu, wah gitu, makin apa? Tiap hari itu menghiasi ya media, kemudian ya mungkin termasuk kaki ini ya. Pastilah masih Ya, hadir. ya. ICW masih hadir, Transparansi Internasional masih hadir, masih aktif juga memberikan kritik, membangun kasus dan sebagainya. Jadi fungsi mereka apa saja, Kang? Kalau ICW kan lebih ke advokasi, Advokasi. ya, kasus. Oke. Kalau Transparansi Internasional pada pendekatan sistem, ya, reformasi birokrasi, pelayanan publik yang lebih baik, digitalisasi, hal-hal seperti itulah, yang hal-hal lebih ke pencegahan. Dulu ada teman saya Rijal Malik. Ya, Gimana Rizal itu Malik pernah Masih jadi. dia. Sekarang dia di WWF kalau nggak salah ya. Dulu di Transparansi Internasional. Nah, apa evaluasi mereka terhadap kondisi korupsi sekarang ini? Apakah mereka kurang gerakan gitu, atau ya sudah optimal, tetapi ya melawan kultur Ya, yang begitu masif, susah, Ya, emang gitu, ya. tidak mudah. Tapi mereka semua masih ada, masih eksis dan masih aktif. Bahwa produktivitasnya dianggap kurang mungkin, tapi bukan berarti mereka diam. Ya. Masalahnya adalah bagaimana caranya supaya gerakan ini bisa lebih efektif dalam mendesak pentingnya reformasi birokrasi misalnya untuk pencegahan. Pentingnya reformasi penegak hukum supaya penegakan hukum adil. Ya. Jangan tajam ke bawah, tumpul ke atas. Gitu. Dan juga jangan sampai terjadi kriminalisasi perdata atau kriminalisasi kebijakan. Apa maksudnya? Kriminalisasi perdata itu misalnya pertengkaran, perselisihan antara dua perusahaan dipidanakan. Karena yang satu punya koneksi ke penegak hukum misalnya. Contoh. Ya menanglah yang punya koneksi. Menanglah yang punya koneksi. Rebutan saham misalnya gitu. Karena di backing penegak saham, dia menang, dia memperoleh saham lebih besar dengan cara yang tidak baik dan merugikan. Nah, itu masalah besar yang kita hadapi. Kedua, jadi ini masalah besar lagi adalah memanfaatkan aparat penegak hukum untuk menekan mitra ataupun lawan politik. Itu menurut saya korupsi politik yang paling tidak beradab. Itu Menyedihkan, ya. Itu masuk abuse of power kan? Oh iya dong, abuse of power. Abuse of power. Dan menurut saya itu korupsi. Tapi kan itu yang terjadi. Ya. Begitu mudahnya orang beralih koalisi, saya curiga karena ditekan oleh kasus yang mungkin menjerat dia, kemudian gitulah. Nah, kemana lo? Dibukan tuh ya, gitu kan? Nah, kelihatannya ada dua pendekatan ya yang perlu peningkatan untuk mengurangi tindakan korupsi itu.
Pertama mungkin pemahaman agama, rekonstruksi kembali bahwa bukan hanya yang ritual gitu ya, tetapi juga bahwa ini asas fundamental dari agama. Ya. Itu satu. Dan memang pemahaman umat perlu semakin ditingkatkan dengan asumsi mayoritas kita kan Islam gitu ya. Ya. Nah, yang kedua mungkin ini lebih penting. Kalau kultur kan lama gitu kan prosesnya. Tapi kan kalau dikondisikan dengan kebijakan public policy, seorang pemimpin, saya kira itu akan lebih cepat. Betul sekali. Nah, Akang melihat ke depan itu, ya tentu saja kan membutuhkan pemimpin yang tadi bisa ya konsisten dan ya punya keinginan kuat memberantas korupsi itu. Ya. Jadi betul, Kang Deddy. Jadi pendidikan baik agama maupun pendidikan budi pekerti, kita semua pasti mengalami hal-hal yang baik yang dipetuahkan oleh orang tua kita. Kan? Jangan mencuri, jangan mengganggu orang lain, jangan mengambil hak punya orang lain dan sebagainya. Kita semua diajari itu kan. Tapi dalam kenyataannya kenapa tidak? Karena menurut saya nomor satu itu penegakan hukum. Contohnya gini, Kang Deddy, kita kalau datang ke suatu negara yang disiplin, tiba-tiba kita menjadi disiplin. Karena apa? Karena kita kondisi takut. ya. Kondisi penegakan hukum di tempat itu konsekuen, konsisten, ya kan? Begitu mendarat, langsung disiplin. Ya. Nu ngarokok teh. Ngarokok, bayar langsung gitu. di Pareman. Hari di dieu mah pan. Sebaliknya dari negara disiplin berwisata ke Indonesia, itu juga manusia bebas. Oke. Oke gitu. Jadi nomor satu penegakan hukum. Itu yang harus kita lakukan bersama. Kita lihat aja di jalan lah. Apa namanya? Lalu lintas kita kan kacau itu karena kita tidak punya disiplin. Dan apa namanya yang saya pelajari dari teman saya orang Swedia itu, dia bilang kalau di negara-negara Skandinavia sejak kecil diajarkan, di drill lah menurut orang mah, digenjot pemahaman mengenai mana private area dan mana public area. Di private area you ngomong apa aja, mau melakukan apa saja itu urusan. Tapi begitu you keluar dari rumah, hati-hati, ada kenyamanan publik yang harus Anda jaga. Ada orang lain yang punya kepentingan juga di area publik yang sama. Nah itu yang kita masih kurang. Karena apa? Karena penegakan hukum, sekali lagi menurut saya sih. Penegakan hukum yang kurang. Oke, jadi intinya ya kita butuh pemimpin yang Yes. ke depan itu ya. Belajar dari berbagai negara, keteladanan pimpinan tinggi negara itu sesuatu yang mutlak. Ya. Tidak terbantahkan. Semua negara yang sukses, Singapura, Hong Kong, negara-negara manapun, itu tingkat korupsinya sangat rendah. Sangat gitu rendah. Ya. Itu karena kepemimpinannya yang kuat. Teladan para pemimpinnya. Role modelnya. Role modelnya. Turn from the top dan by example. Jadi dengan contoh, dengan teladan para pemimpin, terutama pimpinan negara lah. Ya Singapura tanpa Lee Kuan Yew nggak ada apa-apanya, ya kan? Hong Kong tanpa gubernur jenderal yang tegas juga nggak akan jadi dari tadinya negara bandit, negara preman, mafia, kan jadi kota yang bagus kan, kota yang baik, tertib dan sebagainya. Teman-teman, semoga ke depan kita punya pemimpin yang punya komitmen kuat untuk memberantas korupsi di Republik ini. Sampai jumpa.